Terima kasih Kiai Henry Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun Ya Ya pun. pun. yang saya takzimi Profesor Dr. Sukri Hamzah saya yang saya hormati ada Mas Amrul dari tim IT FKIP Unila, saudara mahasiswa. Ini Bu Mega belum tampak ya. Bu Mega, Dr. Mega ini beliau alhamdulillah Prof baru menyelesaikan studi S3 di Unpad dan menjadi tim pengampu mata kuliah pembinaan bahasa Lampung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama saya laporkan kepada Prof. Dr. Sukri dari Universitas Bengkulu bahwa kami sangat berterima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan Prof untuk memberi ilmu kepada kami yang ada di FKIP Unila. Tentu semua ini berkat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Prof Sukri yang saya takzimi ini yang hadir, eh, seharusnya ini ada 3 kelas ya, tapi mungkin yang satu kelas masih ada perkuliahan. Tidak apa, karena ini satu eh, strategi dari kami, saya dan Dr. Mega, untuk membekali saudara mahasiswa di era kekinian. Yang tentu ini menjadi nilai tambah, khususnya untuk saudara-saudara mahasiswa ketika nanti akan berhadapan dengan tugas akhir juga tugas sebagai pengembang bahasa Lampung. Itu harapannya. Sehingga eh, sekali lagi ucapan terima kasih kami program studi Bahasa Lampung. Ini ada Magister Bahasa Lampung yang berjumlah 9 dan 4, 13. Ditambah dengan mahasiswa S1 PBL yang mengambil mata kuliah pembinaan bahasa Lampung. Jadi ini Prof memang saya berlakukan kehadiran. Jadi teman-temanmu yang tidak hadir ya saya anggap tidak hadir pada hari ini karena dalam eh, apa konsep OBE itu harus ada keaktifan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak hanya mengikuti perkuliahan saja, ada hal-hal teknis yang bisa diberikan oleh dosen pengampu. Itu saja yang bisa saya laporkan. Sekali lagi, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Prof. Hari ini perkuliahan pembinaan bahasa Lampung. Saya masih memberi kesempatan kepada mahasiswa yang belum bergabung, lebih kurang berapa menit, ya Henry? Karena sudah itu ditutup. Ya, jadi ada yang bisa masuk saja. Saya tidak mau karena ini kuliah ya, bukan bukan seminar yang diikuti ramai orang. Hari ini Anda semua mengikuti perkuliahan. Untuk waktu tambahan untuk menerima teman sejawatnya Dira, teman sejawatnya Bagas. Ini silahkan dihubungi kalau masih ada yang ikut. Waktu berapa menit silahkan Kiai Henry yang memberi kebaikan hatinya. Ya, itu saja. Eh,
Hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan Prof. Dr. Sukri. Marilah kita bersama-sama melafadzkan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya ya Henry saya kembalikan untuk memimpin acara ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mami atas sambutan dan juga laporan pada pagi hari ini sekaligus telah membuka kegiatan kita pada seminar nasional program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Ya baik, teman-teman peserta, disilahkan dan dikabarkan kepada teman-teman lainnya agar dapat segera bergabung di Zoom ini, karena pada Zoom ini akan diberi batas waktu hingga pukul 10.30 bagi semua yang ingin bergabung. Lewat dari 10.30 maka Zoom ini akan secara otomatis tertutup dan tidak menerima peserta lagi. Dan bagi mahasiswa yang sudah hadir itu akan dicatat kehadirannya. Dan bagi yang tidak hadir maka akan dianggap alpa atau tidak hadir pada salah satu pertemuan di perkuliahan. Nah, eh, untuk teman-teman para peserta juga dihimbau agar tetap menghidupkan fitur kameranya, menampakkan wajahnya, karena eh, di sini dapat dilihat bahwa kesetiaan kalian terhadap mata kuliah dan menyimak materi yang akan disampaikan, karena materi ini akan berkaitan dengan mata kuliah yang akan kalian tempuh nantinya, dan juga akan bermanfaat bagi kalian dalam mendokumentasikan dan mengelola pembelajaran pada nantinya. Nah, eh, terima kasih. Itu saja yang dapat saya himbau kepada teman-teman. Dan izin, Ya, silakan. Jadi ini ada dan izin ya, Prof. Syukri, kita ya, ya. dokumentasi untuk di awal perkuliahan. Di awal sebelum kita memasuki penyampaian materi. Baik ini mohon maaf Nah, ini teman-teman yang belum menampakkan wajahnya mungkin tadi ada kendala di menghidupkan apa fitur kameranya. di kendala. Baik, udah ini mohon maaf ini kamera saya ke ini apa kendalanya di zoomnya ya? Atau saya restart dulu Ingin ya? tahu pada teman-teman Ya, lainnya untuk menghidupkan fitur kameranya sekali lagi yang belum menampakkan wajahnya. Oke, kita hitung. Satu, dua, tiga. Oke, pada slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia, sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, sudah nampak di sini Prof. Sukri selaku pemateri sudah membagi layar salin dia beliau untuk menyampaikan materi. Bagi teman-teman para peserta, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Lampung, mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung, diharapkan tetap setia, tetap mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan menyimak dengan baik penyampaian materi oleh Prof. Sukri, dan nantinya akan ada sesi diskusi pertanyaan. Mungkin teman-teman mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menyampaikan pertanyaan, untuk menyampaikan diskusinya terkait bagaimana peran inovasi digital dalam pelestarian budaya Lampung, khususnya dalam memanfaatkan kecerdasan AI ini. Terus terlebih dahulu kepada Prof. Sukri agar dapat menyampaikan materinya mengenai inovasi digital dan pelestarian budaya Lampung, memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk mendokumentasikan dan mengajarkan sastra dan bahasa Lampung pada pagi hari ini. Eh,
Nah, teman-teman sekali lagi diharapkan agar dapat menyimak dengan setia, menyimak dengan baik, dan nantinya disilahkan untuk menyampaikan pertanyaan di akhir setelah Prof. Supri menyampaikan materi. Nah, untuk Prof. Supri, izin Prof, apakah sudah terhubung? Sudah, tapi ini kameranya ada masalah ini ya. Kedengeran nggak suara saya? Dengar, Ya, suara Iya. terdengar. baik. Terima kasih, Prof. Ya. Sama. Ya, disilakan Prof untuk menyampaikan materinya mengenai inovasi digital dan pelestarian budaya Lampung. Waktu kita sampai pada pukul 11 pas pada penyampaian materi dan sisanya sampai 11.30 kita sesi diskusi, dikhususkan untuk sesi diskusi dan pertanyaan. Untuk itu saya persilahkan sepenuhnya waktu saya serahkan pada Prof. Supri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tabi pun. Ya, Ya, Ya tapi pun. Pun. Baik, ini ada satu kebanggaan saya. Jadi ketika saya di Lampung, salam tabi pun Kan? belum ada. Sekarang sudah ada. Ini satu indikasi yang baik ya. Saya semula saya ambil judul ini adalah optimalisasi ya, optimalisasi AI dalam pelestarian sastra dan budaya Lampung. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang saya anggap yang paling penting itu kita adalah bagaimana inovasi digitalnya. Ya. Nah, karena itu saya ambil judul ini, Inovasi Digital dan Pelestarian Budaya Lampung. Dengan memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence yang kita kenal dengan kecerdasan buatan. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasi, bagaimana memanfaatkan AI ini barangkali sesuatu yang masih debatable, artinya masih diperdebatkan oleh banyak kalangan pendidik maupun penulis. Karena seolah-olah kita tidak boleh, terutama untuk mahasiswa, itu untuk menggunakan AI. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan AI itu dalam rangka membantu sebagai media. Jadi bukan sebagai apa namanya mewakili kita begitu enggak, tetapi dia sebagai media untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, karena itu permasalahan sebetulnya yang kita hadapi di dalam proses pembelajaran bukan masalah teknologinya, tetapi adalah masalahnya pada manusianya. Ya, teknologi digital yang masuk ke dalam kelas, lalu bagaimana manusianya mengelola, memanfaatkan teknologi itu secara efektif. Itu yang menjadi masalahnya. Ya, jadi pemahaman tentang ini barangkali yang sangat penting kita pahami. Ya, jadi inovasi digital itu menjadi sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa membendung teknologi, kita tidak bisa menghambat teknologi. Kalau kita tidak mengikutinya, kita akan ditinggalkan. Teknologi tidak akan menunggu kita. Karena itu, kita harus memiliki kesadaran, kemampuan untuk ikut serta di dalam pemanfaatan teknologi dengan cara mempelajarinya. Nah, dalam konteks ini, maka kita harus berinovasi di dalam proses pembelajarannya. Ya, baik, saya mulai dengan yang pertama. Apa latar belakangnya? Ini terkait dengan upaya pelestarian. Tadi inovasi digital dalam pelestarian. Yang pertama adalah ancaman kepunahan. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahasa daerah semakin lama itu semakin kurang pemakainya, pendukungnya. Banyak generasi muda saya sekarang mungkin generasi alpha atau sampai generasi milenial pun sudah banyak yang tidak memahami adat, tidak memahami
budaya yang menjadi latar belakang kehidupannya. Misalnya kalau Lampung ya budaya Lampung, kalau Bengkulu Bengkulu, Jawa ya Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa sering saya sampaikan itu adalah Jowo orang Jawani gitu loh. Ya. Jadi orang Jawa tapi tidak memahami adat istiadat budaya Jawanya. Nah ini semakin lama semakin berkurang apabila tidak Bilalah. ada upaya pelestarian. Ya, tidak ada upaya pelestarian. Ada kekhawatiran bahwa Emang kalian on cam? dia akan semakin hilang karena tidak ada lagi pendukungnya. Ya. Karena itu menjadi satu penting dan ini satu kebanggaan barangkali karena Universitas Lampung ini membuka prodi bahasa dan budaya Lampung. Saya kira ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa urgensinya? Artinya hal-hal yang memang sangat diperlukan urgensi. Banyak warisan lisan yang belum didokumentasikan secara digital dan struktur, sehingga akan menyulitkan akses dan studi kita. Jadi artinya di sini belum banyak yang digitalisasi, masih banyak dalam bentuk-bentuk cetak, apakah juga dalam bentuk-bentuk tulisan-tulisan pada naskah-naskah kuno. Kalau yang di Bengkulu kita temukan ada di bambu, ada di kayu, dan sebagainya. Nah ini untuk pelestarian ini maka dibutuhkan upaya-upaya untuk melestarikannya melalui program atau proses digitalisasi. Ya. Nah, dengan digitalisasi ini maka semua orang bisa mengakses dengan mudah kalau dia ingin memahami, ingin mempelajari, dan ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bahasa dan budaya daerah, khususnya budaya Lampung. Nah, kemudian yang kita hadapi bahwa saat ini pertumbuhan penduduk ini cukup besar, ya. Diperkirakan kalau nggak salah menurut statistiknya 2,5%. Nah, jadi pertumbuhannya cukup besar. Nah, makanya berarti generasi yang masa depan, generasi akan datang itu akan lebih banyak. Jadi upaya-upaya untuk pelestarian ini sangat dibutuhkan. Sementara dengan era digitalisasi, era globalisasi, mereka lebih banyak melihat keluar daripada melihat ke dalam. Karena yang di dalam itu dianggap kuno. Nah, ini yang sering saya sampaikan dalam pembelajaran filsafat pendidikan. Dan filsafat pendidikan ada satu aliran, namanya aliran perennialisme. Aliran ini cenderung pada upaya memanfaatkan apa namanya cara-cara lama atau nilai-nilai lama, nilai-nilai dahulu yang dimanfaatkan oleh apa namanya orang tua dulu. Jadi satu hal yang perlu dipahami bahwa tidak semua nilai-nilai lama itu usang. Justru kalau kita perhatikan, misalnya dalam bahasa itu ada majas. Nah itu ternyata di dalamnya adalah berisi filsafat-filsafat, renungan-renungan yang perlu dipahami oleh generasi muda. Tak ubahnya ini juga ada di dalam generasi-generasi dulu di daerah. Jadi mereka banyak membuat apa namanya majas, hasil perenungan mereka yang sangat perlu direnungkan, sangat perlu dilaksanakan oleh generasi muda kita. Ya, nah karena itu bagaimana untuk meningkatkan ini pemahaman ini maka perlu apa namanya ditingkatkan literasi digitalnya, minat membacanya, minat belajar budaya lokal. Ya, karena kita kadang-kadang mengabaikan karena itu dianggap kuno. Nah, karena itu ini renungkan bahwa setiap upaya, setiap perilaku budaya
yang ada di masyarakat lokal itu disebut dengan local wisdom, kearifan lokal, ada nilai-nilai, ada nilai-nilai yang perlu untuk dipetik, ya, untuk dilestarikan. Jadi banyak nilai-nilai. Maka di dalam tadi saya katakan filsafat pendidikan ini termasuk dalam alirannya perennialisme. Nanti Anda bisa menggabungkan dengan aliran eh, idealisme, aliran realisme, konstruktivisme, dan sebagainya. Jadi ini yang penting. Jadi pahami bahwa suatu pengetahuan, suatu ilmu itu tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi Anda perlu melengkapinya dengan eh, pengetahuan-pengetahuan di bidang yang lain. Ini yang kadang-kadang mahasiswa kita itu cenderung memisah-misah, memilah-milah. Oh, ini mata kuliah ini saya udah selesai, saya tidak perlu belajar lagi. Ini yang barangkali perlu saya ingatkan kepada adik-adik bahwa kurikulum itu disusun dalam satu kesatuan, ya. Jadi antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain itu saling saling berhubungan, ya, saling berhubungan dalam arti tidak terlepas. Dia akan saling melengkapi pengetahuan itu. Dalam itu yang disebut dengan bagaimana kita mengkonstruksi pengetahuan itu untuk membuat sebuah konstruk-konstruk nanti di dalam penulisan tesis maupun skripsi. Jadi perlu belajar, jadi jangan pernah menganggap bahwa mata kuliah yang diberikan itu terpisah, tidak, ya. Nah, jadi ada yang menganggap oh kalau Recording in progress. belajar bahasa Indonesia itu mata kuliah pelengkap, mata kuliah statistik pelengkap, agama pelengkap, PKN pelengkap, sehingga sering diabaikan di dalam pembelajaran. Nah, ini mau barangkali yang perlu direnungkan bahwa adanya masa kini karena adanya masa lalu. Kita lanjut, ini urgensinya berarti adalah karena adanya ancaman kepunahan, dokumentasi kita masih sangat terbatas, dalam arti masih tradisional, kemudian ada jedah generasi. Ya, jadi generasi yang kita lihat sekarang ini kalau ada upacara adat, biasanya yang tua-tua, yang muda-mudanya sangat kurang. Nah, ini yang dimaksud dengan jedah generasi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan AI ini dalam dokumentasi sastra lisan misalnya. Nah, di dalam aplikasinya, saya sebut saja ini AI, itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Ya. Misalnya dengan melakukan transkripsi otomatis, ada yang menggunakan speed notes, ada yang banyak macam segalanya, ada Kahubi, nanti Anda bisa tanya itu, untuk menerjemahkan yang lisan. Jadi bahasa-bahasa yang direkam secara lisan, itu nanti kemudian diterjemahkan langsung secara AI dengan bentuk tulisan. Nah, ini yang saya masukkan dengan namanya transkripsi otomatis. Ya. Kalau di HP itu Anda bisa menggunakan speed notes, ya. Jadi bisa itu Anda bicara dia akan menulis. Ya. Termasuk juga ada tapi kurang populer. Mouse. Mouse itu ada juga yang tinggal Anda berbicara, dia akan langsung menerjemahkan apa yang Anda bicarakan dalam bentuk tulisan. Jadi manfaatkan teknologi-teknologi ini. Itu adalah teknologi AI. Ya. Jadi nanti kita tinggal mengedit. Lalu yang kedua, apa peran dan strategisnya ini adalah analisis tematik dan struktur. Nah, jadi dari algoritma ini, bahasa alami ini, NLP ini, Natural Language ini ya, proses ini dapat diidentifikasi polanya apa, temanya apa. Nanti itu setelah Anda melakukan perekaman, menulis, Anda bisa memilah-milah dengan melakukan editing. Ya, editing, lalu oh ini temanya ini, oh strukturnya seperti ini, bahasanya dan sebagainya. Dan pahami di dalam penelitian bahasa, bahasa dan budaya itu, Anda bisa sebetulnya hanya menggunakan satu informan. Ya bukan sampel ya, tapi informan. Tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
Nah, dalam hal ini maka di dalam penelitian kita menggunakan pemilihan sampelnya disebut dengan Porphyus. Ya, Porphyus sampel. Jadi Porphyus sampel itu adalah informan yang kita pilih untuk dapat diwawancarai, dapat memberikan informasi. Tetapi jangan yang sudah tercampur atau bercampur dengan teknologi, dengan masyarakat modern. Jadi ambilnya tetap di daerah. Ya, Anda rekam, kemudian baru ini nanti sudah ada transkripsi otomatis, baru kita olah. Ya. Dari sini kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi ininya, perannya, membuat basis data terstruktur. Nanti dari kalau temanya sudah ketemu, pola-polanya sudah ada, ini bisa di apa namanya dikumpulkan, diinventarisir sehingga dia menjadi suatu ciri, satu karakteristik dari bahasa maupun budayanya. Ya, saya kira itu yang sangat penting Anda pahami bahwa sekarang ini lebih mudah, ya, lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi. Nah, tadi saya katakan bahwa AI itu adalah media, ya, media kita, media yang membantu kita di dalam mengolah, mengkonstruksi, ya, dan mencari sumber-sumber yang ingin kita teliti. Kemudian yang berikutnya ini penerapannya bagaimana? Nah ini, di sini saya kutip ini ada kita dulu, saya ingat ini saya belajar Kaganga Pak Bambang Wata ini itu dengan Prof. Hilman. Nah, Prof. Hilman yang sangat menekuni walaupun dia dari Fakultas Hukum, ternyata dari kita dari bahasa kurang. Kita belajar sehingga ketika itu kalau menulis surat izin harus dengan menggunakan aksara Lampung ini. Nah, aksara Lampung ini seperti saya sampaikan terdahulu ada kesamaan pada beberapa daerah di Bengkulu ini namanya aksara Ulu. Di daerah Palembang ini namanya aksara Besemah. Ya. Lalu ada di Medan, ada juga di Makassar, daerah Makassar situ, Sulawesi Selatan. Sama aksaranya, tapi mungkin bengkok-bengkoknya yang berbeda. Ya, ada yang bulat, ada yang patah, dan juga mungkin eh, tanda-tandanya yang sedikit berbeda. Ya, nah karena itu perlu diajarkan ini baik dalam apa namanya latihan bahasa dan kosakatanya sehingga dia memiliki kebanggaan. Ya. Dalam bentuk membuat surat, dalam bentuk cerita, dalam bentuk kalimat-kalimat. Mungkin kalau dari sekolah dasar, setelah dia bisa membaca, menulis, nah boleh diajarkan eh, aksara-aksara daerah ini, atau aksara Lampung ini. Ya. Jadi itu untuk apa namanya mengenalkan. Kalau dia sudah mengenalkan, dia bisa memahami. Kalau dia bisa memahami, mudah-mudahan dia bisa mengingatnya dan akan menjadi sebuah kebanggaan. Oh ini saya orang Lampung, saya punya aksara. Karena itu pada banyak daerah ini sudah menggunakan ini. Ya, ada yang membuat nama jalan, ada bahasa daerah dan ada bahasa Indonesia. Nah ini, jadi itu yang dilakukan. Ini dalam upaya pelestarian. Ya, jadi Anda juga nanti bisa mengajarkan ini, ya, bagaimana ini dalam bentuk digital, ya. Jadi buat aja dalam bentuk digitalnya seperti apa pembelajaran-pembelajaran dalam bentuk tugas-tugas atau LKPD, tapi menggunakan aksara Lampung ini, ya. Nah, yang juga yang sangat penting kalau di agama ini mahrojnya, lafalnya, ya mahrojnya itu harus benar, ya. Karena Lampung ini R-nya aja itu ada dua macam itu, ya. Jadi lateralnya, huruf lateralnya kan beda, L-nya itu, ya. Jadi beda
R Lampung dengan R Palembang. Nah, ini juga harus diajarkan sehingga ada ucapan-ucapan yang benar sehingga orang lebih bisa memahami bahasanya. Ya, jadi kita makanya ini diharapkan yang mengajarkan ini adalah orang yang benar-benar memahami tentang bahasa Lampung ini. Gak apa-apa kita pakai dosen tamu, boleh dari luar. Dosen tamu itu diperbolehkan sebanyak 4 pertemuan, boleh aja. Ya. Nah, ini bisa juga di dalam pembelajaran untuk pengenalan menanamkan ini eh, apa namanya bisa digunakan lagu, bisa digunakan cerita, bisa digunakan puisi. Misalnya dalam bulan bahasa di bulan Oktober ini kita bisa membuat lomba puisi spontan tapi dalam bahasa Lampung misalnya. Nah, itu. Buat spontan tapi ditulis dalam bahasa Lampung dan apa namanya juga di ininya juga dalam bahasa Lampung ya dalam huruf kaganga dan bahasanya bahasa Lampung itu bisa ini adalah upaya untuk menumbuhkan rasa kebanggaan bukankah salah satu fungsi kata bahasa daerah ada sebagai lambang kebanggaan daerah jadi kalau bahasa Jawanya harus ada ra- rasa handar beni, rasa memiliki. Kalau bahasa tetangga tuh sense of belonging, ya. Jadi ada rasa memiliki bangga loh, saya ini loh punya ini. Gitu. Nah ini yang barangkali sangat kurang di pada generasi kita, dia akan lebih merasa bangga dengan modernisasi. Nggak salah, modernisasi boleh, tapi tetap bernilai nilai budaya dan sastra daerah. Jadi budaya daerah ada istiadat tetap harus berlaku. Kemudian bagaimana untuk dalam proses pembelajarannya secara interaktif? Anda bisa menggunakan strategi game. Gamifikasi yang cukup populer di dalam pembelajaran. Sekarang ini ada gamifikasi. Lalu anak belajar melalui permainan. Ya. Nah, jadi ada banyak permainan-permainan lokal ya itu bisa dikemas dengan menggunakan bahasa Lampung. Main lokal Lampung tapi dikemas dengan bahasa itu. Jadi ketika dia belajar itu dalam bentuk permainan, ya, nah, dalam bentuk permainan tapi dengan menggunakan bahasa ini dalam rangka bangga sekali lagi dengan ada local wisdomnya, ya, bangga terhadap kearifan-kearifan lokal di dalamnya, ya. Kemudian ada materi kita berikan secara adaptif. Jadi ini menganalisis pola belajar dengan merekomendasikan konten yang sesuai dengan tingkat. Jadi ini tadi yang saya sampaikan kalau SD ini mulai dari mana supaya lebih kenal mungkin dari nyanyi yang pertama. Mungkin belum baca tulis. Kalau kelas 1, kelas 2 diajarkan nyanyian dengan bahasa daerah. Cari misal yang paling populer, Pangli Pangdang, ya bisa, ya. Cari itu dalam rangka dia mengenali dan menanamkan rasa bangga terhadap daerahnya. Lalu yang ketiga adalah harus ada upaya untuk meningkatkan motivasi. Nah, ya. Nah, di sini bisa kita gunakan AI juga gitu. Ya. Jadi menggunakan teknologi yang motivasi. Nah, ada banyak misalnya saja ada alat atau aplikasi-aplikasi AI misalnya yang menggunakan ada gambar dan yang bisa berbicara. Nah, Anda bisa membuat animasi supaya menarik gambar, kemudian animasinya itu dengan bahasa-bahasa daerah.
Dalam satu cerita singkat dan sebagainya itu banyak dan bisa digunakan. Ya, sekarang ini anak generasi muda itu lebih terampil sebetulnya menggunakan teknologi, tetapi dalam mengisi, memanfaatkan teknologi itu yang perlu pembinaan, ya perlu diarahkan. Jadi bisa dia buat animasi, buat cerita ini, misalnya ada stretch dalam ini silakan dipelajari itu, ya. Guru-guru PPG itu ada belajar bagaimana membuat animasi dan sebagainya, ya. Jadi itu yang ini. Kemudian yang berikut, bagaimana pengembangannya secara interaktif konten budaya. Ini ada tour virtual VR atau AR. Jadi ada virtual reality dan augmented reality. Ya, jadi pelajari ini kalau betul itu. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu dosen apa yang disebut dengan augmented reality dan virtual reality. Ya. Karena nanti pada saatnya, bukan pada saat kita ini ke depan, itu mungkin ini dua VR dan AR ini akan menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di dalam dunia pendidikan. Ya. Buat model 3D, buat virtualnya seperti apa, melakukan eksplorasi rumah adat, pakaian, ritual gitu loh. Ya, seperti ini mungkin banyak adik-adik kita ini yang tidak bisa menguraikan bagaimana runtutnya ini dan ini apa ini. Nah, upacara apa, bagaimana runtutnya itu pun nggak bisa. Ya, dalam arti tidak pernah dia sentuh, dia nggak pernah mau memahami ini. Kemudian ada chatbot budaya. Jadi chatbot budaya ini menjawab pertanyaan tentang sejarah, mitos. Nah, ini saya sering mengajarkan ini dalam kelas. Saya tidak melarang mahasiswa untuk membuka HP. Justru dari HP, saya minta dia menggali itu melalui meta itu. Apa pengertiannya? Nanti ada kata-kata yang kata-kata keywordnya, kata-kata kunci. Dia minta saya jabarkan lagi, terus dan terus hanya saya minta dia membuat dua kesimpulan dari apa yang dia cari. Kita hanya memberikan satu tema saja. Dan ini juga dalam bentuk pembelajaran, chatbot ini juga bisa untuk berdiskusi. Bagi kelompok, berikan satu masalah, silakan dia cari melalui chatbot itu. Ya khususnya nanti tapi kita arahkan kepada adat Lampung misalnya. Bagaimana sejarah tentang mitos-mitos yang hidup di masyarakat Lampung. Kemudian dia harus menggali apa sih ininya. Ada kata-kata kunci yang perlu didalami. Jadi silakan. Ini yang dalam konteks saat ini yang disebut dengan deep learning. Pembelajaran mendalam. Jadi jangan dilarang. Tapi diarahkan bagaimana memanfaatkan itu dengan baik gitu loh. Nah, AI generatif. Jadi kita membantu untuk menciptakan ilustrasi dan sebagainya, animasi. Ini tolong dipelajari nanti media-media atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk memanfaatkan apa namanya materi-materi yang terkait dengan masalah adat, budaya, dan bahasanya. Nah, ini kalau kita lihat tantangannya apa? Nah, memang kita memiliki tantangan ini sudah yang pertama ada tentang sumber daya manusianya. Banyak kita ini yang gatek, ya. Gatek artinya ya itulah gagap dengan teknologi. Nah, kadang-kadang laptop saja hanya dihafal, bukan dipahami fungsi-fungsi daripada keyboard. Ya, nah di sini mengapa itu terjadi? Karena ada ketersediaan datanya terbatas, ya, sehingga dia malas untuk mencarinya karena banyak pekerjaan lain. Nah, ini karena itu ini yang harus dilakukan adalah dengan menyediakan data ini. Nah, ini perlunya data digital itu. Ya, gampang mencarinya, cari di internet, cari di nah itu. Yang kedua adalah eh, ada keraguan tentang akurasi. Nah, karena ini biasanya kalau yang tidak berbayar atau yang gratis, ini biasanya memang akurasinya
kadang-kadang rendah, ya kadang-kadang. Nah, ada tingkat kesulitannya. Sumber daya manusia ini adalah yang sangat pokoknya hambatan teknis ini. Tidak tersedia infrastruktur yang memadai, termasuk kelengkapannya. Ya. Untuk memenuhi ini, maka biaya cukup tinggi. Dan yang sangat fatal ini adalah kekurangan kita pada keahlian lokal ini. Nah, ini yang perlu digali lagi. Jadi harus ditanamkan minat untuk menggali budaya dan sastra budaya Lampung dengan menggunakan teknologi yang mutakhir. Ya. Apa dalam implementasinya tantangannya Pak? Adanya ini tadi. Nah, ini yang saya sebut tadi pada SDM, kesenjangan dalam keterampilan. Kurangnya pemahaman dan keterampilan AI di kalangan masyarakat dan pendidik. Ini yang barangkali diperlukan pemahaman dan pelatihan yang memadai. Beberapa waktu yang lalu, saya kirim beberapa buku dengan Prof. Farida, ya. Prof. Farida saya kirim buku tentang masalah AI, ya beberapa buku. Jadi ada transformasi AI ke dalam kelas. Tolong Bapak Ibu dosen kalau yang belum membaca ini dibaca. Bagaimana membawa media ini ke dalam kelas untuk memudahkan pembelajaran. Jadi jangan dilarang, ya tapi dioptimalkan. Yang kedua tantangan utamanya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini akses. Ini ke internet seperti sekarang ini tadi saya sempat putus dan kemudian kesulitan untuk masuk kembali dengan tampilan video. Tampilan videonya ini sampai sekarang terkunci, saya nggak bisa masuk. Kemudian ada isu etika dan hak cipta. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang ada ketakutan kita tentang isu etika dan hak cipta ini. Ya. Nah, karena itu pergunakan perangkat-perangkat. Nah, ini saya start my video ya. Gunakan perangkat-perangkat eh, perangkat-perangkat itu untuk mendeteksi. Misalnya, kalau Anda menulis dengan AI, periksa dengan Turnitinnya berapa. Nah, tentang detektor AI-nya boleh digunakan, tapi saya agak pesimis dengan itu. Karena antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, itu berbeda ininya. Ya, berbeda. Berbeda apa namanya eh, hasilnya. Sehingga mereka menawarkan untuk humanize-nya. Jadi saya lihat ini kecenderungannya ini adalah komersial. Karena di dalam detektor AI itu belum ada satu standar yang digunakan. Jadi masing-masing aplikasi menggunakan standarnya sendiri. Lalu yang kedua, mereka itu umumnya adalah di apa di program itu dengan bahasa Inggris. Jadi karena itu dalam pemahaman dalam bahasa Indonesia juga kadang-kadang tidak pas gitu ya. Jadi karena itu ini lebih cenderung kepada komersialisasinya sehingga hasilnya nggak sama. Tuh. Berbeda dengan Turnitin. Turnitin juga kita lihat similarity-nya. Yang dilihat adalah kesamaan. Kadang-kadang tinggi angkanya, persentasenya, tetapi yang dilihat adalah kata-kata yang muncul itu kata-kata yang sudah lazim digunakan pada banyak penulisan. Nah, tapi oleh Turnitin dianggap itu adalah apa namanya eh, plagiasi. Karena itu yang dilihat adalah bendera-benderanya ya. Ya itu. Jadi ini yang penting untuk kita. Jadi jangan takut, gunakan itu nggak apa-apa. Ya, nanti kita olah sendiri dengan bahasa kita sendiri. Saya bisa ajarkan nanti bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan itu. Nanti bisa ditanyakan.
Nah, fokus kesenjangan ini, Recording stopped. nah recalling start ini lagi. Nah, fokus kesenjangan data dan akurasi, ya. Aduh. Kesenjangan data dan akurasi. Jadi ada kesenjangan data karena keterbatasan korpus tadi. Ini yang perlu Anda inventarisir dari membuat satu korpus yang terkait bahasa dan budaya Lampung sehingga semakin banyak itu semakin baik. Ya, kenapa? Jangan takut, ini sudah ada, nggak ada cerita itu. Ketika ini saya contohkan, ketika Anda membuka AI, ya, menggunakan yang menanyakan satu topik, maka tanyakan lagi, maka jawaban yang diberikan berbeda. Tanyakan juga pada aplikasi yang lain, maka kalimat yang muncul akan berbeda. Nah, karena itu tidak apa-apa, jangan pernah, ini beranggapan ini sudah ada, ini sudah ini. Enggak. Tetap aja kita bisa melakukan itu, sehingga ada perbandingan, ada kelengkapan, saling melengkapi dari apa yang kita buat. Jadi nggak usah takut untuk meneliti atau memasukkan hal-hal yang sama. Karena kita mempunyai daya kritis yang berbeda. Dan akurasi model fokusnya. Nah, ini sering gagal mengenali kekhasan fonologi dan morfologi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa tidak semua ini aplikasi itu memiliki kecanggihan. Jadi kecanggihan yang sama ya. Oke. Bagaimana, Prof? Apakah terputus? Halo, Prof. Supri? Iya ya, sedikit terganggu ada telepon tadi. Saya lagi. Iya ya. Lanjut ya. Oke. Tadi ada telepon masuk jadi saya ini. Kemudian apa solusi strategi dan untuk mengatasi tantangan? Nah ini. Kemudian apa strategi yang harus kita lakukan? Kolaborasi dengan multi pihak. Jadi kalau Anda mungkin dari bahasa jurusannya kan kita tidak terampil dengan teknologi programmer ya. Jadi program-program itu kita hubungi programmer mungkin dari anak teman-teman di teknologi informatika ya. Jadi bisa minta dibuatkan bagaimana ini dia akan membuat itu, tapi dengan kerjasama ya. Jadi dulu di Google itu sudah pernah ada, saya lupa programnya yang untuk bahasa Lampung khusus itu ya, aksara Ulu, aksara Kaganga itu. Saya lupa nama programnya, tapi sekarang saya nggak pernah ketemu lagi ya. Ada dia menerjemahkan dari apa namanya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ke dalam aksara itu. Nah ini barangkali untuk membuat korpus itu diperlukan usaha bersama. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda jangan kita merasa kita serba bisa, enggak. Berikan pekerjaan itu kepada orang yang memang mampu untuk itu. Kemudian yang kedua apa strateginya? Transfer learning. Nah ini berarti mentransfer cara belajar, transfer ini ke dalam pembelajaran, ya, melakukan apa namanya transformasi, melakukan pertukaran, ini yang penting dengan orang lain ya. Jadi mentransfer pengetahuan kita. Saya sering sampaikan bahwa kita harus berpegang untuk khususnya dalam beragama Islam yang saya tahu eh apa namanya ada satu hadis mengatakan ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain yang orang lain itu belum tahu, maka Allah akan mengajarkan kepada kita apa yang kita belum tahu. Jadi transformasi, transfer pembelajaran, transfer pengetahuan. Jangan takut kalau orang lain lebih pintar, tidak. Ya. Karena itu pengetahuan itu akan terus bertambah. Allah akan mengajarkan kita apa yang kita tidak tahu. Jadi pengetahuan kita akan bertambah.
Jangan pelit ya dengan ilmu. Kemudian yang keempat ada kemitraan. Nah, ini mungkin kita menggunakan outsourcing untuk membuat perangkat ya, outsourcingnya. Nah, bagaimana mengukur dampaknya? Nah, ini keberhasilan kita dalam mengimplementasikan itu dari segi teknologi, dari segi sosial dan budayanya. Ini salah satu indikatornya adalah keterlibatan komunitas, ada kepedulian, ya, kepedulian di dalam konteks melestarikan budaya, melestarikan bahasa daerah itu, ya. Nah, ini ada keterlibatan komunitas. Nah, di dalam menyusunnya ini berarti ada beberapa pemangku kepentingan di sini yang harus dilibatkan. Siapa misalnya ketua adat, ahli teknologi, ahli bahasa, dan kita. Jadi ini ada keterlibatan komunitas. Jadi ada kerja bersama. Bukan kerjasama ya, kerja bersama. Kalau kerjasama beda. Ya, ini kerja bersama yang jadi ada keterlibatan komunitas itu. Kemudian kita membuat capaian-capaian, ya. Sampai sekarang coba ada belum yang meneliti tentang berapa mahasiswa yang uh, berminat atau katakanlah mungkin Anda ukur dengan kemampuannya menggunakan bahasa daerah. Berapa banyak? Mungkin Anda ambil bisa dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian pada tingkat perguruan tinggi. Berapa banyak masyarakat asli yang memahami itu? Ini bisa Anda lihat, misalnya Anda bisa mengujinya dengan berapa banyak yang memahami majas, majas-majas yang ada dalam bahasa Lampung. Yang Anda bisa berikan tema nasihat, tema apa segala macam. Gitu. Dan berapa banyak sebenarnya banyak tulisan-tulisan pada naskah-naskah itu yang terkait dengan masalah pengobatan. Itu yang belum digali, ya, secara lebih luas. Itu terbatas sekali yang mau menggalinya, ya. Kemudian ada aspek etika. Ini mulai hak cipta, sastra, lisan ini yang memang sangat perlu diinikan. Jadi ini adik-adik yang dari mahasiswa S2 ini coba berpikir ke arah sana, bagaimana upaya untuk melestarikan itu, ya, tidak hanya melestarikan tapi juga bisa mengkomunikasikan, ya. Kalau dia lestari aja tidak dikomunikasikan maka akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini apa rekomendasi dan kesimpulan dari kita? Ini saya ambil dari salah satu SMP di Lampung ini yang sudah menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran, nanti akan seperti inilah masa depan. Anda jangan membayangkan Anda sekarang, kita berpikirnya disrupsi masa depan, ya. Jadi tiga pilar rekomendasinya, prioritaskan korpus. Jadi upayakan untuk membuat korpus tentang bahasa, tentang adat istiadat, dan sebagainya. Ya, dari bahasa aja sudah banyak sekali yang bisa ditarik. Kemudian integrasi kurikulum. Nah, mengintegrasikan kurikulum ini, jadi kurikulum tentang masalah bahasa dan adat budaya daerah itu supaya bisa dimasukkan dalam kurikulum. Saya amati bahwa penerjemahan pada kurikulum Merdeka yang lalu oleh banyak guru itu pada P5. Bagus sih. Tapi sayang, ada banyak guru bukan mengembangkan dari daerahnya, tetapi berpaku pada buku. Buku apa? Nah, ada buku teks dari Dignas, ada buku yang diterbitkan dari luar, tetapi bagaimana yang dari dalam? Nah, seharusnya P5 itu adalah menggali budaya-budaya. Nih, ini ada keterbatasan dari kemampuan guru untuk menggali itu, ya. Nggak salah itu. Saya sudah turun ke beberapa sekolah, ternyata penggunaan AI itu walaupun sudah ditatar apa segala macam nggak ngerti juga. Ya. Termasuk yang deep learning. Sekarang ada KA katanya. KA itu kecerdasan artifisial. Ya itu AI. Tapi ternyata dengan pola-pola itu nggak juga jalan. Ya artinya yang ditatar pun nggak tahu gitu loh. Bagaimana dia akan menularkan. Nah, ini tantangan ya. Nah, kemudian ada upaya kita membentukkan regulasi budaya pembentukan tim ahli interdisipliner.
Jadi ini bisa Anda bekerja sama. Mungkin kalau pada tingkat yang paling rendah Anda di prodi buat komunitas. Komunitas. Nah, bisa kalau ini pertama mungkin yang sangat kecil komunitas Anda adalah komunitas yang berasal dari beberapa wilayah atau beberapa dialek ya. Nah, jadi Lampung itu sendiri ada beberapa dialek. Ada dialek O, ada dialek A, ada dialek I, ada Duda, ada Dudi, ada Nyo, ya. Ah, nah, jadi ini buat komunitas nanti kita membuat. Lalu membuat interdisipliner berarti Anda harus juga mungkin ada komunitas itu eh, terdiri dari teman-teman yang dari sejarah, ada teman-teman yang dari geografi. Ini untuk pemetaan wilayah, sejarah untuk menggali asal muasal dan sebagainya. Ya, jadi sangat penting kerjasama. Jadi jangan menutup diri kita. Tadi saya sudah katakan bahwa kita harus membuka luas, bahwa setiap apa yang kita pelajari itu pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Ya, nah, karena itu ini menjadi penting dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama untuk melestarikan sastra dan budaya Lampung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf, ini saya belum bisa juga ini membuka video ya. Belum mau dia ya. Saya juga agak bingung ini. Kenapa ini nggak bisa ini ya? Ya, baik. Terima kasih Prof atas penyampaian materinya. Ya mungkin terkendala sinyal ya Prof ya. Sinyal juga enggak, tapi ada terkendala di apa di program mungkin ya karena tadi pernah sempat terputus terus hilang ini. Ya. Bagaimana jika keluar dulu Prof, kemudian Ya. masuk lagi? Ah, maksud saya itu saya mau izin dulu kalau mau keluar itu. Nanti Ya mau baik Prof, siap. ya. Ya Oke. Prof. Ya, teman-teman sembari kita menunggu Prof Sukri bergabung kembali. Ya mungkin teman-teman tadi sudah mendengar penyampaian materi oleh Prof Sukri itu tadi mengenai inovasi digital dan pelestarian budaya Lampung, bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk mendokumentasikan dan mengajarkan sastra dan bahasa Lampung. Nah, tadi beberapa poin yang sudah kita dengarkan dari penyampaian materi oleh Prof. Sufri tadi, bahwa AI ini eh, masih bergantung kepada kita sebagai penggunanya, bahwa nilai-nilai yang ada dalam sastra lisan lama, sastra lisan Lampung itu jika jika menggunakan AI itu tidak akan merusak nilai-nilainya apabila kita tahu tentang sastra lisan itu. Kemudian AI itu juga dapat menjadi alat ya, bukan menjadi sumber, tapi menjadi alat untuk mendokumentasikan sastra lisan itu sendiri. Bahwa kita dapat memanfaatkan AI untuk transkripsi otomatis terhadap sastra lisan itu, sastra lisan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita rekam dari penutur jatinya itu dapat kita transkripsikan secara otomatis menggunakan AI itu sendiri. Kemudian kita juga dapat menganalisis tematik atau strukturnya. Nah, bagaimana sebuah tema sastra lisan itu, bagaimana penggunaan majasnya, kita dapat memanfaatkan AI itu sendiri. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengkaji atau sedang menganalisis untuk skripsi atau tugas akhir atau tesis. Ini dapat dimanfaatkan AI untuk mencari, menganalisis tema atau struktur sebuah sastra lisan itu. Kemudian untuk pengindeksan dan pencarian, bagaimana sastra lisan itu dapat kita pahami, kita dapat memanfaatkan AI. Kemudian melalui AI itu juga kita dapat memanfaatkan sebagai alat, lagi-lagi sebagai alat ya, bukan sebagai sumber untuk pengajaran bahasa dan sastra Lampung yang interaktif. Bagaimana kita dapat memanfaatkan AI dalam pendekatan gamifikasi, dalam memanfaatkan AI untuk membuat materi ajar yang interaktif, kemudian dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Jadi memanfaatkan AI karena AI ini sangat berkaitan dengan teknologi dan juga berkaitan juga dengan para siswa dan teman-teman yang saat ini yang tidak bisa jauh dari teknologi. Ya buktinya sekarang teman-teman sendiri merasakan bahwa bangun tidur sambil makan, kemudian sambil di motor itu pasti eh, tidak jauh dari teknologi, entah dia melalui WA, entah dia melalui TikTok, entah dia melalui Instagram, pasti memanfaatkan teknologi. Maka kita maka kita dapat memanfaatkan AI itu sendiri. Nah, AI ini juga dapat menjadi pengembangan konten budaya interaktif, teman-teman. Dari penyampaian materi oleh Prof. Sukri itu tadi, mungkin teman-teman ada nih yang akan ditanyakan atau ada yang membuat teman-teman itu penasaran. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk menanyakan, untuk mendiskusikan dengan Prof. Sukri yang sudah hadir jauh-jauh dari Universitas Bengkulu dan menyempatkan untuk kita semua. Untuk itu, teman-teman, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menggali sepenuhnya materi-materi yang belum kita temukan di perkuliahan atau di pembelajaran sebelumnya. Untuk itu, bagi teman-teman eh, yang ingin bertanya, disilahkan untuk langsung menghidupkan pelantang suaranya dengan langsung menyebutkan nama dan NPM. Nah, yang pertama ada Berliana Asik, Yustiana, disilakan. Baik, terima kasih Ya, silakan. Bang. Masih terkendala, Izin, silakan. Ya, ya, silakan. izin Prof. Ya, lanjut. Sikam Berliana Asi Yustiana, NPM Telu Anja, mahasiswa MPBKL 2025. Sikam Dija Hagang Luli, Prof. Ya, Izin menggunakan bahasa Indonesia. ya. Eh, AI memiliki dampak positif maupun negatif. Namun dalam beberapa realitanya lebih cenderung lebih banyak gitu dampak negatifnya, Prof. Contohnya, ketika saya memberikan pembelajaran di kelas, anak-anak kan diberikan tugas percakapan. Nah, mereka mayoritas menggunakan AI dan malah tidak bagus dalam penggunaan bahasa Lampungnya, menjadi campur aduk gitu, Prof, bahasanya. Nah, jadi pertanyaan saya bagaimana sih kita sebagai pendidik menyikapi hal ini supaya anak itu tidak ketergantungan dalam penggunaan AI dan bisa menggunakan AI itu secara bijak dan baik. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Baik, masih ada lagi. Silakan dulu. Sampai tiga ini, Mas Henry. Mohon izin, Prof. Ya, Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dira Saputra. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Lampung angkatan 2022 dari kelas C. Mohon izin, Prof. Izin bertanya. Ini mengenai keterbatasan infrastruktur. Yang ingin saya tanyakan, apakah prioritas utama pada saat ini terkait pelestarian budaya harus pada pengumpulan data, pelatihan sumber daya manusia, atau pengembangan aplikasi AI? Dan mohon izin Prof penjelasannya, mengapa prioritas tersebut diutamakan. Terima kasih Prof. baik. Iya. Ya. Izin Prof, mungkin satu mahasiswa lagi kita batasi pada sesi diskusi yang pertama ini. Silakan, silakan. Ya, satu lagi mahasiswa, disilakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Ya, disilakan. Izin memperkenalkan diri. Nama Ya. saya Siti Hasanah HS. Saya mahasiswa program Tadi studi butuh kasih Pendidikan Bahasa Lampung angkatan 2022 dari kelas A. Izin bertanya, Prof. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana mencegah agar penggunaan AI tidak menyalahi hak cipta atau ciri khas budaya penutur asli Lampung? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Siti atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih juga teman-teman yang lainnya yang sudah menyampaikan pertanyaan dengan baik. Ada Berliana dari program studi S2 PBKL, kemudian ada Dira dari S1 PBL, kemudian ada Siti Hasanah juga yang sudah menyampaikan pertanyaan barusan. Nah,
Prof, mungkin kita batasi terlebih dahulu pada sesi yang pertama ini tiga mahasiswa. Mungkin disilahkan Prof untuk menjawab dari ketiga pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman. Baik. Jadi saya mohon maaf ini sampai sekarang belum bisa ini karena mungkin ada perbedaan aplikasi barangkali ya. Aplikasi Zoom saya dengan yang di situ. Sini yang saya lihat tuh jadi sini ada minta download lagi aplikasi. Padahal saya punya juga sudah yang terbaru ya. Baik. Jadi karena saya ini memang langganan ini. Saya memang langganan Zoom ya. Jadi aplikasi-aplikasi terbaru selalu diinikan. Baik, saya jawab yang terakhir dulu. Yang terakhir dari Siti Hasanah ya. Siti Hasanah, bagaimana agar tidak melanggar hak cipta? Ya gampang, Anda jangan maling aja. Artinya apa yang kita tulis itu sebutkan sumbernya. Gitu. Ya, maka di dalam penggunaan AI, kalau Anda menulis, tolong catat ini, ya. Misalnya Anda membuat ini mungkin saya bisa buka ini ya whiteboard ya, Ande, bisa ya. Saya buka whiteboard saya. Ya bisa Prof, disilakan Prof. Ya, biar enak gitu ya. Nah, itu. Saya buka whiteboard. Ah, ini. Jadi ketika Anda ini ya apa meminta ini menulis dengan ini, misalnya tentang apa? Tentang apa? Anda kira-kira tentang apa, Siti? Apa misalnya kelihatan enggak whiteboard saya? Kelihatan ya? Nah, Anda apa misalnya apa? Apa yang Anda, Daur juga mau bareng tapi nggak bisa. apa misalnya? Ini tolong jangan dicoret-coret ya, sayang. Nah, misalnya bantu saya untuk menemukan adat istiadat yang berlaku dalam perkawinan suku Lampung dengan suku suku lain di luar Lampung. Misalnya Anda ingin mencari apa ini ya, tapi nama ini saya besarkan dulu biar nggak ini. Biar nampak ya. Tolong jangan dicoret-coret lah sayang. Nah, ya. Jadi ini eh ini ya. Misalnya saya menggunakan pada prompt, Anda pakai apa aja, terserah. Mau pakai Anda boleh gunakan beberapa aplikasi ya untuk membandingkan. Jadi misalnya Anda pakai Chat GPT, pakai Gemini, pakai Cloud, pakai Copilot boleh, ya, pakai DeepSeek juga boleh. Dia akan saling melengkapi karena ada keterbatasan, ya, keterbatasan dari masing-masing aplikasi. Nah, di sini pada bagian ini jangan lupa, ya, bantu saya menemukan adat istiadat yang berlaku dalam perkawinan suku Lampung dan suku Lampung. Nah, maka di sini sertakan, nah, sertakan sitasi dan referensinya. Referensinya yang awas ini kata kuncinya di sini. Kata kuncinya sini ya yang relevan, oke, lalu valid dan nyata. Ini ya, ini adalah kata kunci nih. Nih, ya. Nah, dari sini nanti ini juga kita bisa minta ini. Saya akan nah misalnya dan
Tuliskan saya nggak tahu ini pakai apa di apa di tesisnya pakai catatan kaki atau apa pakai apa kutipannya. Modelnya pakai apa, Din? Formatnya, Din? Format APA7 Prop. APA7. Nah, maka ini tuliskan dalam format APE E7. Nah, ini yang Anda tuliskan dalam prompt. Jadi apa yang diungkapkannya nanti ini akan disertakan sama AI itu referensinya. Ya. Jadi itu kita menghargai hak ciptanya gitu. Ya. Dari situ ya. Paham nggak? Jadi kata kuncinya di sini nih. Nih. Ini kata kuncinya nih. Relevan, valid, dan nyata. Ya. Jadi betul-betul diambil dari sumber yang benar. Karena biasanya kalau menggunakan eh, yang gratisan, kadang-kadang ngawur itu. Ya, ngawur. Pas dicek, ini tidak ada. Dicek, tidak ada gitu. Nah, ini salah satunya. Maka dicari dari sumber-sumber yang memang bereputasi dan ini. Ya, itu. Nah, caranya cukup banyak yang bisa digunakan. Anda harus, kalau saya anjurkan berlangganan, kalau di kampus saya nggak tahu, nanti bisa ditanyakan apakah kampusnya sudah berlangganan Scopus belum. Ya, biasanya berlangganan maka mahasiswa bisa membukanya Scopus AI itu. Di situ ada sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan untuk mencari referensi. Ya, mencari referensi yang berbicara tentang itu. Kalau ada, sudah ada yang meneliti maka ada di Scopus itu. Ya, pakai Scopus AI. Nah, akunnya, akunnya itu tergantung dari apakah itu sudah berlangganan atau belum. Ya, ya. Bisa tanya nanti. Itu Unila itu apa sih? Itu biasanya tanya di Prodi tahu itu. Ya, sudah langganan AI belum? Kalau langganan AI Anda bisa menggunakan. Sudah ada tuh Henry belum? Ya, pernah tahu nggak En? Kampusnya berlangganan AI nggak? Scopus AI nggak? Scopus. Tidak, Prof. Biasa berlangganan. Ukuran tinggi itu ada berlangganan. Coba ditelusuri dulu. Tanya-tanya ya. Ya baik, Prof. Coba nanti ditelusuri untuk memastikan ya, Prof. Ya. Nah, kalau itu belum Anda bisa menggunakan Google ya untuk mencarinya. Ini saya coba ini mungkin saya sudah kasih tahu belum kemarin Hen, waktu ke Lampung, belum ya? Caranya udah Belum, Prof, belum. belum. Ini coba teman-teman ya. Ini juga mungkin untuk para dosen mungkin dibutuhkan ini ya. Coba ini saya tutup dulu. Yang ininya saya tutup ya, stop dulu. Kita ini don't show again ya. Jadi ini oke. Ini bagaimana nutupnya ini kok nggak mau dia ya. Oke. Standar, standar. Ditutup dulu ininya apa malah ini. Nah, oke ya. Saya coba ini, tolong disimak ya. Saya akan buka Google dulu ya. Ya, yang ada di sana kalau bawa komputer, bawa apa silakan buka Google Anda. Saya akan pandu dari sini. Ya, saya akan buka Google. Jadi saya buka Google saya dulu ya. Saya buka Google. Oke, ini saya udah buka Google ya. Ya, perhatikan coba ini, lihat langkah-langkahnya, catat. Kemudian Google-nya Google Chrome ya. Ini Anda cari
Chrome Web Store. Nah, ya buka Chrome Web Store. Oke, catat aja kalau nggak ini. Ya, ada Chrome Web Store. Oke. Kemudian dari Chrome Web Store ini Anda ini ada di sini, ini diklik. Klik ya Chrome Web Store-nya. Nah, di bagian atas ini di ini ya, apa ya? Yang ada search extension and times itu, ya. Oke. Nah, Anda tulis rapid di sini. Rapid. Nah, itu. Oke, ya. Udah. Lalu di sini ada Rapid Journal Quality Check. Ya, Rapid Journal Quality Check. Oke. Udah ini ya, En? Udah belum, En? Buka aja Ya, mic. Prof. Ah, udah. Ini diklik, nanti ini di-add-kan. Di-add-kan di sini ini karena saya udah install, ini di-add-kan. Ya, dimasukkan ke dalam Chrome kita. Oke? Ya, udah ya. Ya, sudah ini di-add. Nah, kalau sudah di-add, sekarang Anda misalnya buka Google Scholar-nya. Nah, Anda buka Google Scholar. Ya. Oke, ini saya udah buka Google Scholar. Ya. Ini saya buka Google Scholar-nya. Oke. Sekarang saya mau mencari misalnya Lampung language. Kata kunci aja. Saya akan cari. Nih. Hasil-hasil penelitian tentang bahasa Lampung. Oke. Udah ya? Udah. Nampak ya, En ya? Udah, En? Ya, Prof. Ah, di sini pada ini yang ada kuning ini adalah yang di Scopus Q2. Kelihatan ya? Terlihat, Prof. Ah, Terlihat, Prof. ah ya. Ini Q3. Jadi ini yang ada di Q1, Q2, Q3 nanti akan nampak. Nah, ini ada Q2, Q2 ada banyak ini. Nah, ini Lampung Language Online Learning Daring the COVID-19 Outbreak. How are the teacher the TPEX skills? Nah, jadi ini penelitian tentang menggunakan TPEX dalam pembelajaran, keterampilannya. Jadi ada banyak yang bisa Anda gali di situ loh. Ini ada Q3, ada Q2, Q2. Nah, rata-rata di kedua. Ini bisa Anda lihat pada berikutnya. Ini dari Unila juga itu. Saya tahu siapa tadi. Ya. Nah, ini Language Attitudes of Lampung. Ini juga penelitian dari Unila ini. Ya. Nah, untuk mencari yang bereputasi tadi, ini seperti yang tadi yang kita yang satu yang mana dari Unila, mana? Nah, ini ini Parida, ini Ibu Parida ya, Prof Parida ya, ya kan? Ini Prof Parida punya ini, Pak Fuad dan Suryanto pada jurnal ini. Nah, ini bisa di-download. Ini Key 2. Ya. Paham ya? Oke. Jadi ketika Anda mencari itu nanti tindak lanjutnya Anda bisa menggunakan download semua jurnal-jurnalnya ya. Kemudian masukkan pada library. Anda buat satu folder tersendiri, nanti Anda bisa menggunakan size space. Silakan dipelajari bagaimana cara menggunakan size space-nya. Oke ya. Ini cara untuk
memudahkan kita mencari jurnal-jurnal yang bereputasi, ya, pada khususnya Scopus. Oke, ya. Nah, sini ini Bapak Ibu dosen mungkin membutuhkan ini nanti, ya. Jadi nggak usah payah-payah. Nah, kalau kampusnya sudah berlangganan Scopus CI, tinggal gunakan akunnya, akun kampus. Biasanya bisa dibuka itu, karena dia sudah berlangganan. Oke, itu jawaban saya yang pertama itu. Yang ketiga ya dari Siti Siti Hasanah, ya kan? Nah, baik. Lalu yang pertama tadi Berliana, Berliana. Dampak positif dan negatif, sering campur ya nggak apa-apa. Mau campur-campur nggak apa-apa. Dimulai dengan yang campuran dulu baru asli gitu loh. Ya. Jadi dengan yang penting di sini adalah motivasi dan kemauan peserta didik itu untuk menggunakan dulu, menggali, menggunakan. Biar aja baru baru campur-campur ya nggak apa-apa. Gitu ya. Oh, ngomongnya separuh cakap Jawa Lampung, separuh Jawa Indonesia. Maaf ya, Pi, ya. Jadi itu bisa nggak apa-apa nanti kita benahi satu per satu, gitu loh. Nggak apa-apa, ya. Jadi itu. Jadi kalau ada ketergantungan, nah itu yang kita hindarkan. Memang ada dampak positif. Nah, karena itu untuk menghindari ketergantungan ini, gunakan eh, pembelajaran itu dengan cara penelusuran, ya. Biar dia bisa mengembangkan dirinya, nggak apa-apa dia pakai AI, gitu loh. Ya. Nah, tugas-tugas yang Anda berikan itu yang perlu dikemas. Misalnya, saya tidak pernah memberikan ujian kepada mahasiswa dalam bentuk pertanyaan. Mengapa? Gitu. Karena kalau bentuk pertanyaan, mahasiswa jawabnya pakai AI. Itu ya. Ditanya ini, carinya di AI langsung dijawab. Saya nggak pernah. Saya berikan take home, kerjaan di rumah, tapi bentuknya itu adalah bentuk deskripsi. Ya, jadi misal ini, dia deskripsinya adalah cerita tentang pribadi. Misalnya apa yang Anda ketahui tentang penggunaan bahasa Lampung menurut hasil penelitian Anda. Ya, biar dia cari. Nah, lalu bagaimana pendapatmu? Itu pendapat dia yang kita minta. Jadi ini akan mengasah dia di dalam berpikir kritis, ya, dan kreatif. Nah, kalau masalah ketergantungan memang dampak ini. Jadi karena itu kita hindari penggunaan itu secara arif, gitu. Ya boleh menggunakan itu, tapi penugasannya tadi kalau soal jangan bentuk pertanyaan-pertanyaan, ya. Makanya pendekatan deep learning kita pakai dengan menggunakan PBL, ya, problem based learning atau project based learning. Itu ya. Itu untuk menghindari apa namanya ketergantungan siswa. Jadi yang dibangun adalah eh, thinking skill-nya, kemampuan berpikirnya, dan creativity. Ya, itu yang dibangun. Jadi itu yang penting. Nah, kemudian dari Wira, ini Dira ya, Dira Saputra, bukan Wira ini. Kalau salah kalau Wira ini Dira ya, Di Raprof. Dira, ya. Nah, mana yang prioritas? Lah, bergantung pada sikonnya. Nah, kalau ternyata sumber dayanya yang lemah, ya sumber dayanya yang ditingkatkan, diprioritaskan untuk membina sumber sumber daya manusianya, gitu. Nah, kalau
apa namanya infrastrukturnya yang kurang, ya perlu ditingkatkan infrastrukturnya, gitu loh. Oh, AI-nya yang belum banyak, ya mungkin kita perlu cari karena AI sekarang luar biasa, gitu loh. Ya, terus berkembang. Nah, karena itu di dalam penggunaan AI itu yang perlu Anda teliti, ini sudah pernah sekali sama Henry ya, adalah cut off-nya ya. Cut off. Kapan? Cut off-nya kapan cut off Anda gitu. Knowledge. Jadi Anda tulis eh, kapankah cut off. Cut off itu bahasa Inggrisnya cut off ya. Cut CUT off EFF ya. Kapan cut off knowledge ya. Knowledge Anda. Nanti dia akan buat. Di situ misalnya ini saya pakai nih, misalnya nih ya. Saya pakai ChatGPT dulu. Nih, sebentar. Saya buka lagi nih. eh di ChatGPT, mana Zoom saya? Oke. Ini tadi ini udah, oh ini salah nih. Kok WA lagi ya? Ini WA-nya ini chat ya bukan. Zoom saya akan buka stop share. Tar, mana tadi? Oh ini Google Malaysia dan mesin. Nah ini Google ya. Oke, saya buka Google saya. Misalnya tadi saya buka chat GPT. Kelihatan ya chat GPT-nya ya? Kelihatan ini, kan? Terlihat, Prof. Nah, ketika Anda menggunakan AI ini, Anda yang perlu Anda tanya adalah kapan gitu loh. Cut off ya knowledge Anda. Ya, artinya kita menanyakan batas pengetahuan dia. Oh ya, ini kalau Anda menemukan yang bahasa Inggris seperti ini, Anda bisa mengindonesiakannya. Klik di sini yang di atas ini, di pojok kanan, 3.3. Nih, tulis terjemah, cari terjemahnya di sini, terjemahkan gitu ya. Di sini, lihat ini, terjemahkan. Ya, kemudian klik Indonesia. Nah, ini sudah menjadi bahasa Indonesia semua ya. Oke, supaya Anda bisa paham. Jadi di GPT-5 itu udah cukup lengkap. Ya, jadi Anda bisa menggunakan langganan. Ya, nah ini kapan cut off knowledge Anda? Nanti dia akan jawab di sini pada chatbot ini. Nah, Anda lihat di sini, cut off knowledge saya adalah Juni 2024. Berarti batas pengetahuan dia itu adalah pada Juni 2024. Ya. Artinya saya memiliki pengetahuan lengkap hingga waktu itu. Jadi pengetahuan yang lengkap dia sampai 2024 Juni. Ya. Sehingga yang 2025 dia itu yang Anda perlu hati-hati. Dia nanti kalau memang nggak ketemu dia buat sendiri. Nah ini bahayanya di situ. Ya. Jadi karena itu dicari yang apa namanya yang terus berlaku. Ya. Jadi ada yang saya tidak mempunyai batas waktu, katanya saya selalu diperbaharui gitu loh. Ya. Nah, jadi ini ketika Anda menanyakan yang di tahun 2025 atau setelah Juni ini, dia akan carikan. Nah, ini. Nah,
Apakah Anda ingin saya periksa sesuatu terjadi setelah ini? Nah, dia akan mencari, dia yang mencari. Nah, ini kalau nggak ketemu, dia kadang-kadang ngawur. Semua dia ngawur ini. Ya, pokoknya dia buat kutipannya seolah-olah sama. Pakai APE, dia pakai APE juga, gitu loh. Ya, nah, karena itu perlu hati-hati. Ya, maka konfirmasinya ke Google juga, cari apakah ini benar, kalau jurnalnya betul atau enggak, dan sebagainya. Ya, jadi Dira, apa yang perlu diprioritaskan bergantung pada kondisi yang ada, gitu ya. Mana yang dibutuhkan, mana yang menjadi anggap. Oh, kalau SDM ya SDM-nya, kalau infrastruktur ya infrastrukturnya. Ya. Nah, saya lihat sekarang ini yang paling utama kalau sekarang adalah peningkatan SDM, ya. Karena SDM kita yang masih sangat lemah di teknologi ini. Ya. Saya kira itu. Eh, silakan. Ya baik, terima kasih Prof atas jawaban yang telah disampaikan atas pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Berliana, kemudian ada Dira juga, dan yang terakhir ada Siti. Nah, sudah dijawab dengan jelas oleh Prof. Semoga teman-teman dapat ya. Eh, Semoga teman-teman dapat mengambil materi ini dengan baik dan Prof, ya mungkin dari teman-teman nanti ada yang ingin diskusi, apakah boleh Prof melalui WhatsApp? Boleh. Ya, nah teman-teman langsung diizinkan tuh bisa berkonsultasi langsung dengan Prof Sukri apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Nah, baik Prof, mungkin sesi diskusi kita dicukupkan sampai pada sesi yang pertama, mengingat waktu sudah pukul 11.42. Ya. Mungkin Mungkin dari teman-teman juga apabila masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung melalui chat dengan Prof Sukri. Izin Prof Ya. sebagai akhir ya sebagai akhir dari pertemuan kita dan penyampaian materi, mungkin ada statement akhir dari Prof Sukri terkait materi atau tema kita pada hari ini. Disilahkan Prof sebagai penutup. Baik. Jadi begini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa budaya kita, budaya daerah itu adalah sesuatu yang banyak sekali mengandung nilai-nilai yang perlu digali. Ya, di sana terdapat apa namanya nasihat, terdapat banyak petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan. Dan saya belum melihat dari beberapa karya ini, misalnya yang menggali tentang masalah obat-obatan tradisional. Ya, itu banyak sekali. Coba Anda cari nanti di naskah-naskah kuno, cari. Ya, ini biasa orang filologi yang tahu. Ya, banyak sekali ada cara pengobatan, cari segala macam yang tertulis di naskah-naskah itu. Ya, nah itu banyak sekali. Ini ada teman yang menggali itu, misalnya di museum dilihat naskah-naskahnya itu. Ya, dan dia juga mencari di kampung-kampung, cari sendiri. Jadi apa namanya, frontier sendiri mencari naskah-naskah yang terkait dengan itu, dan dia belajar bahasanya karena bahasa yang berkembang, aksara yang berkembang semakin kemari itu ada perkembangan-perkembangan baik dalam hal tandanya maupun dalam bahasanya. Nah, karena itu jangan pernah berhenti untuk menggali. Ya, kita berhenti kalau kita sudah tidak mampu lagi. Ya. Saya kira itu. Terima kasih untuk kesempatannya dan mudah-mudahan eh, apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Prof yang sudah menyampaikan materi yang sudah memberikan apa ya pembelajaran pada hari ini untuk kami semua sebagai mahasiswa baik itu S1 ataupun S2. Nah, teman-teman sudah kita dengarkan bersama statement akhir dari Prof Sukri selaku pemateri. Sebagai akhir
marilah kita dengarkan bersama sambutan atau ucapan terima kasih dari Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Untuk itu saya silakan kepada Mami Prof. Farida. Terima kasih. Suaranya nggak muncul tuh, kecil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun, Iya, Ya Ya Pun. pun. ya tidak terasa waktu jualah yang memisahkan kita. Saya dengan Prof ini selalu dipisahkan oleh waktu. Prof, Ya. selaku Korprodi, saya mengucapkan terima kasih. Insya Allah apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini merupakan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat. Ada 3 hal tadi yang saya catat. Pertama, betapa pentingnya mahasiswa Anda semua mulai berlatih menggali data. Kebetulan ini angkatan akan melakukan etnografi. Tentu ini sudah mendapat modal dari Prof. Sukri dan menjadi penguat diri kalian di lapangan. Karena apa yang disampaikan beliau itulah yang sudah disepakati dengan Prodi membuat peta jalan penelitian. Alhamdulillah Prof, 3 minggu lalu mahasiswa-mahasiswa ini diajak oleh Universitas Teknokrah untuk bersama-sama membuat apa namanya data. Aplikasi Membuat, data ya. Untuk ya, korpus jadi ya. korpus data diajak dengan tim dari Universitas Teknokrah. Jadi memang mahasiswa S1 ini selalu kami sounding dengan dosen yang concern melakukan rekonstruksi tentang bahasa Lampung. Terima kasih, Prof. Yo, Jangan sama. bosan-bosan, Prof. Mungkin Ya. saya suatu waktu meminta kesempatan Prof di kala senggang untuk memberikan pencerahan seperti ini lagi. Insya Allah. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prof. Sampai Mohon. jumpa di lain kesempatan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf. wabarakatuh.